Shalom, perkenalkan nama saya Patar Simongunsong dengan NIM 211201041 dari Fakultas Kehutanan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mariani Tuti Sustika Purba dengan NIM 211201129 dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Selamat siang, saya Tioma Simandulang dengan NIM 211201065. Saya dari Fakultas Kehutanan. Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Destinio Percuri Bencarnahor, NIM 211201118 dari Fakultas Kehutanan. Perkenalkan nama saya Eka Sri Adelina Jawa, NIM 211201211 dari Fakultas Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Emi Febriana Pardosi dengan NIM 211201144 dari Fakultas Kehutanan. Selamat siang, saya Mona Esther Francisca Syagian dengan NIM 211201036 dari Fakultas Kehutanan. Selamat siang, salam toleransi. Perkenalkan, nama saya Pergumgum Parulan Centuri dengan NIM 211201141 dari Fakultas Kehutanan. Perkenalkan, saya Jerry Jovita Syagian dengan NIM 211201130 dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Selamat siang, nama saya Nicholas Samuel dengan NIM 211201131. Saya dari Fakultas Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Lady Kairani Panjaitan, NIM 211011099 dari Fakultas Keperawatan. Selamat siang, Shalom untuk kita semua. Di video ini, kami dari kelompok 4, kelas 10 mata kuliah Pendidikan Agama Protestan akan memaparkan proyek yang telah kami selesaikan. Adapun tema proyek ini yaitu Kerukunan Antar Umat Beragama. Dan judul dari proyek kami ini yaitu Toleransi Beragama dalam Pemberkatan Pesta Adat Batak di Gereja. Selamat menyaksikan dan salam toleransi. Adapun bentuk proyek yang kami kerjakan berupa flyer. Berikut ini kami tampilkan flyer yang telah kami selesaikan, di mana judul dari flyer ini adalah Toleransi Beragama dalam Pemberkatan Pernikahan Adat Batak. Adapun isi dari flyer ini mencakup tentang adat pernikahan dan tempat pemberkatannya. Dalam flyer ini, kami tidak hanya menampilkan dari adat Batak, melainkan ada juga dari adat Karo dan adat Simalungun, di mana pemberkatannya sama-sama dilakukan di gereja, walaupun dari suku yang berbeda. Dalam pemberkatan pesta pernikahan ini, keluarga yang memiliki acara ini tidak hanya mengundang orang-orang yang memiliki keyakinan sama atau dengan agama yang sama, namun mengundang seluruh orang yang ada di tempatnya atau yang ada di kampungnya tersebut dan seluruh keluarganya walaupun memiliki budaya, agama, dan keyakinan yang berbeda dengan mereka. Dalam pernikahan adat Batak, ini disebut dengan gok kontras, yang artinya undangan menyeluruh tanpa membeda-bedakan baik itu agama, budaya, maupun ras setiap orang yang diundangnya. Lalu, bagaimana penjamuan yang diberikan orang yang bersangkutan di pesta tersebut untuk menjamu para tamu undangan yang berbeda dengan agama maupun keyakinannya? Tentunya, ada beberapa makanan yang tidak dapat dimakan oleh tamu undangan yang memiliki keyakinan berbeda dengannya. Nah, pembahasan lebih lanjut mengenai toleransi agama dalam pemberkatan pesta adat Batak ini akan kami uraikan dan kami bahas lebih lanjut di pemaparan video berikut ini. Seperti yang dapat kita lihat dalam foto dan video berikut, bahwa setiap orang yang datang ke pesta, meski berbeda budaya dan agama, mereka terlihat menikmatinya bersama. Saat orang suku Karo dan suku lainnya datang, tanpa paksaan, mereka akan mengikuti acara sebagaimana adat Batak yang berlaku. Setelah memasuki acara jamuan atau makan bersama, yang mengadakan pesta pasti menyediakan makanan dan tempat yang berbeda bagi agama yang berbeda, karena menghargai agama tersebut. Contohnya, seperti Islam yang pantang dengan B2 atau dengan
daging B2 akan diberikan jamuan lain. Dalam adat Batak, hal seperti ini biasa disebut dengan parsuan. Mereka tidak akan memaksakan orang dengan keyakinan berbeda untuk memakan apa yang mereka makan, melainkan menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Di video berikut, seluruh tamu yang menghadiri acara pesta akan menghantarkan pengantin dari rumah menuju gereja untuk mengadakan pemberkatan pernikahan walaupun agama selain Kristen tidak ikut ke gereja. Namun, mereka mau menerima, menghargai, dan menghantarkan pengantin tersebut dengan sukarela tanpa adanya kebencian. Jadi pandangan saya terhadap kata toleransi dan intoleransi yaitu toleransi merupakan sikap yang saling menghargai dan menghormati antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan di dalamnya, baik itu perbedaan pendapat, pandangan, agama, ras, dan perbedaan lainnya. Yang kedua, intoleransi, yaitu merupakan sikap suatu individu atau kelompok yang tidak menghargai atau menghormati dan tidak menerima perbedaan dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, bahwa di negara kita ini, yaitu negara Indonesia, memiliki 6 agama yang diakui, yaitu Kristen, Islam, Hindu, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama ini memiliki tempat ibadahnya masing-masing, di mana umat Islam beribadah di masjid, umat Kristen dan Katolik beribadah di gereja, umat Hindu beribadah di pura, umat Buddha beribadah di wihara, dan umat Konghucu beribadah di kelenteng. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yang artinya akal budi atau pikiran. Budaya merupakan cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan kepada keturunannya secara turun-temurun dan dari generasi ke generasi berikutnya. Indonesia sebagai negara yang multikultural memiliki budaya yang beragam. Budaya dan iman Kristen. Kebudayaan berasal dari Allah, dijalankan sesuai tata nilai yang dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Itulah esensi iman Kristen. Budaya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Allah, baik itu asal mulanya, prosesnya, hingga kepada tujuan akhirnya. Keterkaitan nilai Injil terhadap tradisi pernikahan adat Batak. Firman Allah yang dituliskan di dalam Alkitab merupakan suatu tulisan yang tidak dapat terlepas dari adat, budaya, dan juga tradisi pada zaman itu. Firman Allah tidak akan mengabaikan adat yang berlaku dalam kehidupan manusia, ataupun mencabut atau melepas manusia dari hubungannya dengan adat dan juga budaya. Firman Allah memerangi dan menggarami adat Batak, sehingga adat Batak menjadi suatu adat yang berhubungan dengan Injil, keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dunia. Kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama dalam adat Batak. Adapun kerukunan dan keharmonisannya, yang pertama interaksi sosial. Dalam interaksi sosial antar etis dan antar umat beragama di dalam acara adat atau budaya Batak memperlihatkan adanya keharmonisan ditandai dengan adanya adaptasi, asimilasi, dan alkulturasi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, budaya. Budaya menjadi pemersatu sekaligus penjaga terhadap perbedaan agama. Adapun contoh dari budaya, contohnya pada acara pernikahan adat Batak yang dihadiri oleh keluarga, kerabat maupun teman dari yang berbeda agama. Sekianlah video dari kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan kami. Terima kasih dan salam toleransi.